Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita hari ini. Dan kita akan masuk di presentasi dari kelompok satu ya, kembali yang akan bicara tentang PPT dari tugas mereka. Nah, untuk memperlancar perkuliahan hingga akhir nanti, saya persilakan kepada Keting, Saudari Nurfikawati untuk menjadi moderator perkuliahan ini. Waktu dan tempat saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Profesor Dr. Dedi Takdir Saifuddin SEMS, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalan diskusi hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nurfikawati selaku moderator hari ini untuk memandu jalannya diskusi hari ini. Harapannya diskusi hari ini dapat membantu kita untuk saling bertukar pikiran. Dan untuk kelompok 1 yang akan melanjutkannya di bab 8 yang materinya yaitu lingkungan dan sistem manajemen. Untuk kelompok 1 mungkin saya persilakan untuk memulainya. Terlebih dahulu mungkin kelompok 1 saya persilakan memperkenalkan anggotanya dulu. Oke, untuk kelompok 1 saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materinya yang berjudul lingkungan dan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, konasi dan kategori lingkungan kontrol. Elemen sistem manajemen internal mendefinisikan kerangka umum sistem elemen pengendalian manajemen. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sistem terbuka. Selanjutnya, lingkungan umum dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu lingkungan berarti keadaan sekitar seperti lingkungan alam dan lingkungan sosial, lingkungan bersifat regional dan relatif, seperti lingkungan perusahaan, lingkungan industri, lingkungan nasional, lingkungan internasional, dan lain-lain. Lingkungan sistem pengendalian manajemen mengacu pada jumlah semua sistem yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Harus ditunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen yang dibahas di sini adalah sistem tertutup. Lingkungan kontrol adalah jumlah total faktor di luar sistem tertutup ini. Selanjutnya, kategori lingkungan pengendalian manajemen. Lingkungan sistem tertentu sering menganggap sistem lain sebagai lingkungannya. Ada banyak cara untuk mengkategorikan lingkungan pengendalian perusahaan. Menurut laporan COSO Amerika, faktor lingkungan pengendalian internal terutama mencakup integritas, nilai etika, dan kompetensi orang-orang entitas, filosofi, manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, serta mengatur dan mengembangkan orang-orangnya, serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh direksi. Lingkungan eksternal dan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang penting untuk menjalankan strategi perusahaan untuk memastikan pelaksanaan suasana strategis organisasi. Pelaksanaan fungsi sistem pengendalian manajemen terkait dengan pemahaman lingkungan eksternal yang menentukan sasaran strategis organisasi. Mengambil contoh perusahaan, lingkungan eksternal mencakup lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan teknis, lingkungan bisnis, lingkungan persaingan, industri, pemasok, dan lingkungan pelanggan, dan lain-lain. Nah, pada gambar ini, teman-teman bisa lihat, pertama itu ada perilaku pemasok, distribusi, kegiatan kompetitif, karakteristik pelanggan, kondisi bisnis domestik, kondisi bisnis internasional, kemajuan teknologi, iklim sosial dan politik, kegiatan pemerintah itu masuk ke sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya, ini lingkungan eksternal dan sistem pengendalian manajemen ada beberapa bagian.
Ada 5. Yang pertama itu sistem ekonomi dan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, sistem ekonomi dan sistem pengendalian manajemen. Sama aja. Yang ketiga, pengendalian manajemen perusahaan dalam sistem ekonomi terencana. Keempat, pengendalian manajemen perusahaan dalam sistem ekonomi komoditas yang direncanakan. Yang kelima itu kontrol manajemen perusahaan dalam sistem ekonomi pasar sosial. Selanjutnya, lingkungan internal dan sistem pengendalian manajemen. Lingkungan eksternal pengendalian manajemen mengambil seluruh perusahaan sebagai sistem pengendalian manajemen. Jika kita mengambil MCS perusahaan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan, maka MCS perusahaan harus melibatkan faktor internal perusahaan. Selanjutnya, lingkungan internal dan sistem pengendalian manajemen juga memiliki beberapa bagian. Elemen sistem manajemen internal mendefinisikan kerangka umum sistem elemen pengendalian manajemen. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sistem terbuka. Selanjutnya, yang pertama itu strategi perusahaan dan MCS. Yang kedua, hubungan perusahaan, strategi, dan pengendalian manajemen, tingkat strategi dan pengendalian manajemen. Yang keempat itu struktur organisasi dan MCS. Yang kelima, struktur tata kelola perusahaan dan MCS. Yang keenam, teknologi produksi dan MCS. Ketujuh, sumber daya manusia dan filosofi manajemen, gaya kepemimpinan dan MCS. Materi terakhir, implikasi lingkungan pengendalian manajemen dan MCS. Evolusi mode sistem pengendalian manajemen tidak terlepas dari perubahan lingkungan pengendalian manajemen. Variasi lingkungan pengendalian menyebabkan perubahan mode sistem pengendalian manajemen. Yang kedua itu mode sistem pengendalian manajemen terkait erat dengan lingkungan ekonomi eksternal perusahaan. Yang ketiga, dalam lingkungan eksternal yang identik. Meskipun target dasar pengendalian manajemen konsisten, mode sistem pengendalian manajemen mungkin berbeda dengan lingkungan internal perusahaan. Keempat itu untuk jenis dan basis manajemen yang berbeda dari perusahaan atau organisasi. Meskipun ada banyak metode untuk melakukan pengendalian manajemen, fokus masing-masing metode pengendalian manajemen berbeda. Pembentukan MCS internal perusahaan harus memiliki penekanan sesuai dengan lingkungan. Selanjutnya, lingkungan eksternal MCS Indonesia berbeda dengan lingkungan luar negeri. Hanya ada sebagian dari perusahaan yang tinggal di tahap operasi resmi. Mode kontrol terbuka dan alami tidak cocok untuk sebagian besar perusahaan Indonesia. Yang selanjutnya itu karena lingkungan MCS internal perusahaan Indonesia sangat berbeda. Mode sistem kontrol manajemen terpadu tidak dapat diterapkan. Koeksistensi berbagai kontrol manajemen adalah karakteristik mendasar dari mode MCS Indonesia untuk masa depan dalam jangka panjang. Itu saja materi yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kelompok 1 untuk pembacaan materinya. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok 1 yang berjudul lingkungan dan sistem manajemen. Untuk teman-teman, untuk sesi tanya jawab, saya membuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Untuk penanya saya persilakan, termasuk saya sendiri sama bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, sistem pengendalian manajemen atau MCS memiliki fungsi untuk menjalankan strategi perusahaan. Pemahaman terhadap lingkungan eksternal sangat penting karena lingkungan eksternal berfungsi untuk, menurut kalian, kepada Saudari Mika Damayanti, saya persilakan membacakan materi soal pertanyaannya maksudnya. Pertanyaan saya untuk kelompok 8, mengapa organisasi dengan teknologi produksi massal cocok menggunakan sistem kontrol tradisional yang formal dan finansial, sedangkan perusahaan dengan produksi custom lebih cocok menggunakan kontrol informal? Berikan penjelasan berbasis kompleksitas dan ketidakpastian informasi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sri Ayuning Tias dari kelompok 3.
Pertanyaannya itu apa peran akuntan manajemen dalam membantu organisasi mengelola dampak lingkungan mereka dan meningkatkan kinerja berkelanjutan? Untuk kelompok satu mungkin saya persilakan menjawab 3 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penanya. Pertanyaannya itu, sistem pengendalian manajemen atau disebut MCS memiliki fungsi untuk menjalankan strategi perusahaan. Pemahaman terhadap lingkungan eksternal sangat penting, karena lingkungan eksternal MCS, menurut kalian, bagaimana MCS menjalankan strategi tersebut? Pertama itu dari materi pertama, sistem pengendalian manajemen MCS memiliki fungsi untuk menjalankan strategi perusahaan. Pertama itu sistem kepercayaan atau disebut belief system. Fungsinya itu menginspirasi dan memandu pencarian peluang oleh karyawan. Ini memastikan bahwa seluruh organisasi memahami dan berkomitmen pada visi dan strategi induk perusahaan, yang mana visi tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal, misalnya menjadi pemimpin pasar yang ramah lingkungan. Yang kedua itu batas-batas atau disebut boundary system. Ini adalah aturan, batasan, dan kode etik yang secara eksplisit mendefinisikan perilaku yang tidak boleh dilakukan. Fungsinya untuk membatasi ruang lingkup, aktivitas karyawan, dan mendorong mereka untuk berinovasi dan mencari peluang dalam batas-batas yang diterima. Yang ketiga, sistem kontrol diagnostis atau disebut diagnostic control system. Fungsinya itu untuk memotivasi, memonitor, dan memberi penghargaan pada pencapaian tujuan strategis. Contohnya seperti penganggaran, analisis variansi, dan pengukuran kinerja. Menurut kalian bagaimana MCS menjalankan strateginya? Menjalankan strateginya itu, yang pertama itu perumusan strategi. Yang kedua, perencanaan strategis. Yang ketiga, penganggaran. 4, pelaksanaan. 5, pengukuran kinerja. Dan 6, umpan balik dan pembelajaran atau bisa disebut learning. Itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin jawabannya saya terima dengan jelas. Baik, perkenalkan nama saya Dita Saskia Putri Umar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mika Damayanti. Pertanyaannya itu, mengapa organisasi dengan teknologi produksi massal cocok menggunakan sistem kontrol tradisional yang formal dan finansial, sedangkan perusahaan dengan produksi custom lebih cocok menggunakan kontrol informal. Berikan penjelasan berbasis kompleksitas dan ketidakpastian informasi. Jawabannya, organisasi dengan teknologi produksi massal cocok menggunakan sistem kontrol tradisional yang formal dan finansial karena proses produksinya bersifat rutin, standar, dan mudah diprediksi. Kompleksitas operasionalnya rendah dan ketidakpastian informasinya kecil, sehingga kinerja dapat dinilai secara objektif melalui anggaran, standar biaya, dan laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan dengan produksi custom menghadapi tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena setiap pesanan berbeda dan sering mengalami perubahan sesuai kebutuhan pelanggan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian informasi yang besar dan sulit diukur secara finansial. Oleh karena itu, kontrol informal lebih cocok seperti komunikasi langsung, koordinasi fleksibel, keahlian teknis, dan kepercayaan antar anggota tim. Kontrol informal memberi ruang bagi penyesuaian cepat dan kreativitas yang memang dibutuhkan dalam lingkungan produksi yang sangat dinamis dan tidak terstandar. Sekian itu saja jawaban saya. Bagaimana untuk penanya? Baik, jawabannya sudah cukup jelas. Jawabannya saya terima. Kira kita terima kasih juga dari penanya-penanya dan saudari Nurfika, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kuliah ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.